Hai Klinikers, nggak kerasa nih udah minggu lagi ya. Bagaimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Yuk kita bahas yuk bagaimana performance kita minggu lalu. Alhamdulillah kita naik 6,25% menjadi 70,835% loh. Hal ini dikarenakan masih ada yang masih in progress analisa kita. Ada PTBA sama AGRS. Kita lihat performance minggu lalu yuk. Untuk minggu lalu, completion kita mencapai 75%, di mana PTBA masih mengalami in progress. 3 dari 4 sudah mengalami kenaikan yang cukup lumayan, di mana kenaikan tertinggi ada di MITI 6,31%. Bagaimana dengan Dewi? Sepertinya Dewi akan di markdown sampai 58. Jadi kalau dikasih kesempatan oleh market makernya ke arah situ, kita boleh mulai cicil ya. Lumayan tuh dapat Dewi di harga T3-nya. Jadi masih oke. Kita cek yang 2 minggu lalu yuk. Di 25 Juni, AGRS masih in progress dikarenakan dia mau red issue. Jadi masih cukup oke ya. Kita tunggu harga AGRS setelah red issue. Ternyata di 25 Juni, TAYS dan PNLF mengalami kenaikan mencapai N2-nya loh di PNLF. Namun untuk persentasenya ada kenaikan tertinggi di TAYS di 8,33%. Wow, cukup oke ya yang ngambil. Congratulations. Yuk kita bahas 3 emiten potensial untuk minggu ini. Pertama ada PT Alam Sutra Realty Tbk. Kalau yang belum tahu, ASRI ini bergerak di properti, khususnya di pusat perbelanjaan atau mall. Ya, untuk ASRI sendiri secara jangka menengah hingga panjang cukup menarik, di mana ASRI masih ada di bawah harga wajarnya loh secara fundamental. Namun kalau untuk secara teknikal, ASRI sendiri membentuk namanya pola bullish Gartley imperfect. Jadi masih ada potensi untuk naik ke atas. Ditambah lagi ada 2 indikator, 2-3 indikator ya, yang menunjukkan ASRI ini sudah cukup bullish. Yang pertama ada Fibonacci yang mengarah ke 230, Elliott wave-nya sama menuju Elliott wave 3. Kemudian moving average-nya itu sudah membentuk pelangi. Wow. Jadi harga 230 itu bukan mimpi. Asal ASRI demand-nya dapat mendobrak 194 sampai 197. Cukup menarik ya. Bagaimana dengan demand-nya nih? Ternyata secara harian demand-nya udah cukup oke. Kelihatan tuh dari RSI-nya sudah ada di zona akumulasi dan golden cross. Namun untuk demand-nya masih butuh gebrakan yang cukup kuat nih. Namun sudah cukup oke di akumulasi ya. Kok bisa sih? Bisa dong, kelihatan dari kemarin tuh sudah fluktuatif tuh ASRI. Hal itu ditunjukkan dengan adanya bar merah muda, meskipun sinyalnya masih belum golden cross. Jadi masih oke untuk di akum ya. Bagaimana dengan weekly-nya? Weekly-nya sudah golden cross untuk RSI-nya. Jadi cukup oke di akumulasi. Namun demand-nya itu cukup melemah, namun sinyal masih golden cross. Jadi oke lah ya. Yuk lanjut lagi yuk. Ya, untuk ASRI ini pola jangka pendeknya adalah bullish. Jika ASRI ditutup di atas 182, maka pos kenaikannya ada di N1194, N2-nya di 208, N3-nya di 230. Namun, sangat disayangkan jika turun di bawah 182, maka pos penurunannya di T1175, T2-nya di 169, T3-nya di 163. Wow, menarik ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau trading boleh nih, atau mau akumulasi perlahan juga oke. Bagaimana dengan demand-nya? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mayoritas menunjukkan golden cross dan akumulasi, jadi oke ya. Untuk volumenya sedikit ada small distribution dikarenakan banyak yang one day trading. Resistennya sendiri ada di 194-197. Dilihat dari higher high candle yang kemarin atau beberapa waktu terakhir. Supportnya di 175 based on Fibonacci retracement. Yuk lanjut lagi yuk.
Selanjutnya ada Mahaka Radio Integra TBK atau MARI. Marilah kemari nggak tuh? Ya, MARI ini cukup menarik ya. Secara fundamental itu ada di bawah naungan Pak Erick Thohir yang memiliki kepentingan politik ya untuk beberapa bulan terakhir. Jadi masih ada potensi MARI ini akan digoreng. Mungkin ya. Ya, kalau dari segi teknikal sendiri, MARI ini membentuk pola bullish. Jadi ada potensi dia ada reversal dari bearish ke menuju bullish. Pertama, ditunjukkan adanya pola harmonik bullish 5 drive atau bullish ABCDE nih. Atau XABCD. Yang ditunjukkan oleh warna putih dengan potensi kenaikannya minimal 98 dengan maksimalnya 139. Hal ini divalidasi oleh Fibonacci di mana targetnya adalah 140. Jadi sudah terlihat ya arahnya kemana. Kalau dilihat dari time support, potensi kenaikan dari MARI itu diprediksi sekitar bulan Juli dan juga bulan September. Jadi masih cukup oke ya. Ditambah lagi jika harga MARI itu ditutup di atas 70, itu udah dipastikan dia breakout. Jadi masih oke ya. Terlihat kan demand-nya? MACD-nya udah mulai akumulasi tuh permulaan. RSI-nya sudah golden cross, sudah di zona akumulasi. Tinggal nunggu sinyalnya aja nih biar golden cross untuk MACD daily-nya. Jadi cukup oke ya untuk diakumulasi atau diinvestasikan. Saran saya sih mendingan di swing ya, karena targetnya cukup tinggi, dimana gap atasnya ada loh. Untuk weekly-nya sendiri udah terlihat ya adanya akumulasi tuh, barnya warnanya hijau. Ditambah lagi sinyalnya udah golden cross. Jadi udah oke lah ya untuk di swing. Untuk RSI juga sama tuh, meskipun kelihatannya mepet itu udah golden cross ya. Dan ada di zona akumulasi meskipun dia udah jenuh jual. Jadi udah sangat cakep banget. Kira-kira potensinya sampai berapa? Untuk akumulasinya, kemungkinan dia capai targetnya sekitar 2-4 bulan. Mungkin akhir tahun ini ditunjang juga tuh dengan saham-saham teknologi dan yang lainnya. Hal itu terlihat Arto sudah mulai bergairah tuh menuju 3.000 ke atas. Kalau Arto sampai 21.000 sampai 25.000, maka mari kita nggak tahu ya harganya berapa, mungkin bisa lebih tinggi lagi dari harga sekarang. Ya, untuk MARI sendiri ada pola tren di mana dia potensi reversal dari bearish menuju bullish. Jika MARI ditutup di atas 65, maka pos kenaikannya ada di N170, N2-nya di 77, N3-nya di 87. Wow, oke nggak tuh? Mau naik tuh. Namun kalau misalkan MARI dipaksa untuk istirahat dulu nih atau koreksi, maka pos penurunannya ada di T1 di 61, T2-nya di 57, T3-nya di 55. Untuk demand-nya mayoritas sudah oke ya, meskipun MACD-nya masih dead cross, jadi masih butuh waktu sedikit aja, sekitar 1-4 hari ke depan. Untuk resisten sendiri ada di MA100 yaitu 70, setelah supportnya ada di Fibonacci retracement di 61. So, kalau mau trading boleh, invest boleh, swing juga boleh. Udah 2 nih, mau lanjut nggak? Lanjut yuk. Nah, tadi udah ada ASRI, udah ada MARI. Mari kita membaca tuh. Jadi minggu ini cukup menarik ya, ASRI, MARI membaca gitu kan. Ya, bagaimana saham baca atau bank kapital itu sendiri? Ya, bank kapital ini masih dalam kondisi sideways bullish. Sideways bullish ditunjukkan dia harganya nggak kemana-mana tuh, masih manteng aja di situ di bawah 135.
Nah, kalau kita lihat lagi nih jangka menengahnya, ternyata potensi dari saham baca ini cukup oke loh, dimana dia ada potensi ke arah 212 sampai 216. Wah, kok bisa sih? Bisa dong. Hal ini ditunjukkan ada banyak indikator nih yang mengarah ke sana. Kita kupas ya satu-satu. Yang pertama ada pola harmoniknya. Pola harmoniknya itu ada dua nih. Ada bullish 5 drive, ada bullish Gartley, dan juga ada bullish crab. Ternyata 3. Wow, 3 nggak tuh? Ya, yang pertama itu ada ditunjukkan warna hijau, kemudian ada warna biru dan juga warna putih. Nah, semuanya itu mengarah tuh ke arah 212. Jadi cukup oke lah ya. Untuk segi Fibonacci-nya juga mengarah ke sana, di mana di 212 dan 216. 216 dari bullish Gartley-nya, 212 dari bullish crab dan bullish 5 drive. Secara elite wave juga sama, mengarah ke sana, di mana wave 3-nya itu di 216. Jadi sebentar lagi baca akan terbang. Wow, keren nggak tuh? Kita gimana yuk? Tuh, bener kan? Kelihatan. Demand-nya dilihat dari mana sih? Satu, RSI-nya tuh pada golden cross di zona akumulasi lagi. Oke nggak tuh? Daily-nya masih dead cross. Dia itu udah mau menuju golden cross tuh. Mungkin 1-4 hari ke depan itu udah cukup oke ya. Hal itu ditunjukkan di mana barnya juga udah mau menuju hijau tuh, udah cakep. Jadi boleh tuh akumulasi baca nih. Kalau yang nyangkut boleh average down. Kalau weekly-nya udah kelihatan tuh, dia sinyalnya udah golden cross. Baik RSI maupun MACD. Weekly-nya juga MACD-nya demand-nya udah cukup oke tuh. Karena udah cukup puas market maker untuk men-sideway-kan dari saham bank kapital. Apalagi teknologi udah mulai bergairah ya. Arto, kemudian ada BBHI, dan lain-lain. Ya, untuk proyeksi jangka pendeknya ada di 169 tuh ya, based on Fibonacci. Jadi cukup oke. Ya, baca ini jangka pendeknya ada di trend baby bullish. Jadi sudah mau bullish ya. Kalau baca ditutup di atas 133, maka pos kenaikannya di N1 139, N2-nya di 154, N3-nya di 173. Kalau baca di bawah 133 nih harganya nih, mohon maaf banget, turun dulu ya ke T1 130, T2-nya di 120, T3-nya di 109. Untuk demand-nya sendiri hanya masih di aja, masih dead cross. Wah, ini udah oke kok. Meskipun dia ada small accumulation, berarti tandanya dia nggak distribusi ya, jadi masih akumulasi. Resistennya sendiri ada di 139 nih, dari candle yang terakhir di high price-nya. Kemudian supportnya ada di 131, 130, itu ada di MA 200, time frame-nya 2 jam. Jadi kalau mau trading, mau di swing, mau di invest, bank kapital, oke. Sama dengan bank digital lainnya ya, seperti Bukopin, Mayapada, BCIC, dan lain-lain. Disesuaikan. Udah gitu dulu deh analisa dari kita. Semoga Bapak Ibu terbantu ya dengan pencerahan yang kami berikan. Sekali lagi, terima kasih ya sudah menonton. Please jangan lupa ya dukung kita. Caranya, dipencet dulu tombol like-nya, digetok, kalau perlu dibanting tuh loncengnya biar nggak ketinggalan tuh notifikasi dari kita. Kemudian jangan lupa pencet langganan atau subscribe ya. Kalau Bapak Ibu mau masuk surga nih nggak jaminan ya, bercanda. Disarankan untuk ditekan tuh tombol bagikan atau share. Berikan pandangan kepada teman-teman ataupun kolega ataupun kerabat Bapak Ibu semua yang butuh pertolongan dari
kita. Apalagi yang punya saham ini nih, jadi bisa kelihatan nih arahnya kemana, prospeknya bagaimana, kayak gitu. Jangan lupa ya, kalau mau belajar boleh tuh ke link Trik kita diklik ya. Anyway, terima kasih sudah menonton dan goodbye.